wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada hadis yang ke-7. Siapa punya aplikasi? Ada teks Arabnya. Ada teks Arab. Ada. Sudah bisa baca? Belum bisa. Ya, baca bahasa Indonesianya ini, kasihkan mic. Muadzin, kasihkan ini mic ke sana, dia baca bahasa Indonesia. Baca hadis. Iqra. Baca hadisnya. Dari Abu Ishaq yakni Sa'ad bin Abi Waqqas yakni milik bin Uhaib bin Abu Manaf. Antum baca apa kumur-kumur? Baca yang jelas biar orang dengar apa maksudnya bacaan itu. Dari Abu Ishaq yakni Sa'ad bin Abi Waqqas yakni Malik bin Uhaib bin Abdu Manaf bin Zahra bin Khilaf bin Murrah bin Qab bin Luail al-Quraisy az-Zuhri radhiyallahu ta'ala. Baca baik-baik, dekat mic di mulut. Yaitu salah satu dari 10 orang yang diberi kesaksian akan memperoleh surga radhiyallahu anhum, katanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang padaku untuk menjengukku pada tahun Haji Wada, yakni haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir dan sebagai haji pamitan. Karena kesaksian yang menimpa diriku, lalu saya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saja kesakitanku ini telah mencapai sebagaimana keadaan yang Tuhan ketahui. Sedang saya adalah seorang yang berharta dan tiada yang mewarisi hartaku." Coba ulang. Bagaimana antum mau melamar wanita kalau baca saja nggak bisa? Baca baik-baik. Baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang padaku untuk menjengukku pada tahun Haji Wada, yakni haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir dan sebagai haji pamitan. Karena kesakitan yang menimpa diriku, lalu saya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saja kesakitanku ini telah mencapai sebagaimana keadaan yang Tuhan ketahui. Sedang saya adalah seorang yang berharta dan tiada yang mewarisi hartaku itu."
melainkan seorang putriku saja. Maka itu apakah dibenarkan sekiranya saya bersedekah dengan 2/3 hartaku? Beliau menjawab, tidak dibenarkan. Saya berkata pula, separuh hartaku ya Rasulullah. Beliau bersabda, tidak dibenarkan juga. Saya berkata lagi, 1/3 sebagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lalu bersabda, ya 1/3 boleh, 1/3 boleh, dan 1/3 itu sudah banyak atau sudah besar jumlahnya. Sesungguhnya jikalau engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya, maka itu adalah lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta pada orang banyak. Sesungguhnya tiada suatu nafkah yang engkau berikan dengan niat untuk mendapatkan keridhaan Allah, melainkan engkau pasti akan diberi pahalanya, sekalipun sesuatu yang engkau berikan untuk makanan istrimu. Abu Ishaq meneruskan huraiannya. Saya berkata lagi, apakah saya ditinggalkan di Mekah setelah kepulangan sahabat-sahabat itu? Beliau menjawab, sesungguhnya engkau itu tiada ditinggalkan, kemudian engkau melakukan suatu amalan yang engkau maksudkan. Ulang. Sesungguhnya engkau itu tiada ditinggalkan, kemudian engkau melakukan suatu amalan yang engkau maksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah, melainkan engkau malahan bertambah derajat dan keluhurannya. Ke apa? Keluhurannya. Ke apa? Keluhurannya. Barangkali sekalipun engkau ditinggalkan karena usia masih panjang lagi, tetapi nantinya akan ada beberapa kaum yang dapat memperoleh kemanfaatan dari hidupmu itu, yakni sesama kaum muslimin, baik manfaat duniawiyah. Salah penerjemahannya itu. Aplikasi apa itu? Apa di situ dibilang, Zubair? Apa di aplikasi itu dibilang terjemahannya? Coba baca. Iqra. Lanjut aja. Dan akan ada kaum lain-lainnya yang memperoleh bahaya dengan sebab masih hidupmu tadi, yakni kaum kafir. Sebab menurut riwayat Abu Ishaq ini tetap hidup sampai dibebaskannya Irak dan lain-lainnya, lalu diangkat sebagai gubernur di situ dan menjalankan hak dan keadilan. Ya Allah, sempurnakanlah pahala untuk sahabat-sahabatku dalam hijrah mereka itu, dan janganlah engkau balikan mereka pada tumit-tumitnya, yakni menjadi murtad kembali sepeninggalnya nanti. Tetapi yang miskin rugi itu ialah Sa'ad bin Qaulah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sangat kasihan padanya sebab matinya di Makkah. Muttafaqun alaih. Itu aplikasi apa? Apa itu aplikasi? Di sini syarah dan terjemahan. Imam An-Nawawi Riyadhus Shalihin. Coba itu apa aplikasi? Ya, aplikasi itu dibikin oleh siapa? Mahmud kah? Oleh Imran atau siapa itu? Aplikasi itu. Ya, baik. Itu aplikasi-aplikasi itu jangan berpegang pada terjemahannya. Banyak kekeliruan terjemahannya itu. Ya. Makanya tulis. Kalau anak terjemahkan itu tulis, jangan hanya harap itu aplikasi. Keliru dalam menerjemahkan. Baik. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, wa an Abi Ishaqa Sa'ad bin Abi Waqqas
Malik bin Uhaib bin Zuhair radhiyallahu anhu. Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrata bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri, ahadil asyaratil mashhudi lahum bil jannati radhiyallahu anhum. Kata Imam Nawawi dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah seorang sahabat Nabi, sementara nama kunyahnya adalah Abu Ishaq. Nama panjangnya ini Imam Nawawi menyebutkan nasabnya. Ya, ini nasabnya Abu Ishaq. Ya, siapa yang bisa sebutkan nasabnya? Mana? Dayu. Nama antum siapa? Dayu. Nah, nama bapak. Nama kakek. Nama kakeknya lagi. Nama kakeknya lagi. Udah tahu lagi. Berarti antum cuma tahu 4 generasi. Ya. Antum cuma tahu 4 generasi. Nah, ini belajar nasab ini penting ya. Belajar nasab ini penting. Jadi seorang dia harus tahu nasabnya. Siapa bapaknya, siapa kakeknya, siapa kakeknya, siapa kakeknya gitu. Ya. Taib. Nah, di sini Imam Nawawi menyebutkan nasabnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf, itu nama kakeknya terus itu, bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri, ahadil asyarati al-mashhudi lahum bil jannah. Ini keterangan Imam Nawawi. Keterangan Imam Nawawi adalah Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah seorang sahabat di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu sahabat di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ini masih hidup tapi sudah dijamin masuk surga, ya. Nah, apa kata Imam Nawawi? Qal, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajatil wada min waja'in ishtadda bi. Suatu ketika pada tahun Haji Wada itu Rasulullah datang mengunjungiku sebab sakitku yang parah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini sakit waktu itu pada haji, musim Haji Wada. Nah, karena Rasulullah dengar kabar bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, maka Rasulullah datang mengunjunginya. Fakultu, maka ketika itu aku pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini kada balagha bi minal waja'i ma tara. Ya Rasulullah, aku telah mengalami sakit sebagaimana yang engkau lihat. Wa ana dumalin, dan aku ini punya harta, aku orang kaya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Wala yarithuni illa binatun li, dan aku tidak punya ahli waris kecuali satu anak perempuan. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak punya anak kecuali hanya anak perempuan satu saja. Ya, siapa bisa tentukan kepada saya warisan satu anak perempuan itu berapa? Siapa yang sudah belajar ilmu faraid? Jafar. Lupa. 2/3. Lah. Lupa. Antum pun catatan ini sudah bikin bungkus kopi. Kalau zaman kita dulu-dulu itu ya, Bibi Poi su ambil untuk bikin kopi, bungkus kopi. Nah, apa ya khwana fiddin azani Allah wa iyyakum, bagian
2 orang anak wanita itu 2/3. Kalau 1 orang bapak dia meninggal, dia punya anak itu ada 2 orang wanita dan 1 orang laki-laki, maka 2 orang anak wanita itu bagi 2/3 harta dari bapak itu, sisanya semua untuk laki-laki. Ya. Tapi kalau perempuan satu saja perempuan, maka bagian anak perempuan itu 1/2 dari bagian anak laki-laki. Jadi kalau bapak itu dia warisi hartanya 50 juta, ya berarti bagian anak laki-laki itu misalnya dapat 1, maka bagian anak perempuan itu setengah. Kalau perempuannya 1, tapi kalau perempuan 2 berarti bagi 2/3. Sudah, itu kita tinggalkan. Tapi yang jelas di sini, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, aku telah sakit parah sebagaimana yang kau lihat. Sementara aku ini punya harta, aku orang kaya. Dan aku tidak punya ahli waris, kecuali 1 orang anak perempuan. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Apakah aku boleh bersedekah dengan 2/3 hartaku? Jadi dia khawatir dia wafat, tinggalkan harta banyak, tidak ada ahli waris, hanya 1 orang. Jadi dia pikir ngapain tinggalkan harta banyak-banyak untuk 1 orang ahli waris. Maka dia ingin menyedekahkan hartanya itu 2/3 dari hartanya. Dia tanya Rasulullah, apakah aku boleh sedekahkan 2/3 dari hartaku? Dengan asumsi bahwa ya nanti sisanya itu untuk ahli waris. Ya. Nah, maka apa kata Rasulullah? Qala la. Kata Rasulullah, tidak boleh. Jangan sedekah dengan 2/3. Qultu, maka Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, aku bertanya lagi. Fasyatru ya Rasulullah, kalau begitu separuh wahai Rasulullah. Kalau hartanya 100 juta, ya berarti dia sedekah 50 juta, tinggal 50 juta untuk ahli waris. Kalau begitu boleh aku sedekah dengan setengahnya ya Rasulullah? Faqala la, Rasulullah katakan jangan, setengah pun jangan, tidak boleh. Ya. Qultu, maka aku katakan, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, fathuluthu ya Rasulullah. Kalau begitu 1/3 wahai Rasulullah. 1/3 dari 100 juta itu berapa? Anda ada guru matematika ya? 100 juta, 1/3 dari 100 juta berapa? Aduh kasihan, kita belum, pantas saja kita ini tidak punya warisan banyak, karena mau hitung sudah tahu hitung warisan. Ya, jadi ya sudahlah, kita paling-paling punya warisan itu ya 1 motor Vespa saja, atau motor Mio sudah cukup supaya hitung gak susah-susah. Apa ya Juan? Ya, di sini apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Fathuluthu ya Rasulullah, kalau begitu 1/3 wahai Rasulullah. Qal at-thuluth wa thuluthu katsir au kabir. Kata Rasulullah, ya boleh 1/3 boleh, kalau mau sedekahkan 1/3 boleh. Dan 1/3 itu sudah banyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa penjelasan Rasulullah? Kenapa Rasulullah melarang sahabat ini mensedekahkan 2/3? Kenapa Rasulullah melarang sahabat ini mensedekahkan separuh dari hartanya? Dan Rasulullah membolehkan 1/3 dan beliau katakan 1/3 itu juga sudah banyak. Alasan beliau adalah wa innaka lan tunfiqa nafaqatan innaka intadhar warathataka agniya'a khairun min antadharahum alatan yatakaffafunan nas. Sesungguhnya engkau tinggalkan ahli warismu itu dalam keadaan kaya, itu lebih bagus. Ya, kalau engkau mati punya harta banyak, jangan sedekahkan semua. Ya, tapi kalau engkau mati punya harta, sedekahkan 1/3 harta yang banyak itu engkau tinggalkan ke ahli waris. Ya, kalau sekiranya engkau meninggalkan ahli warismu itu dalam keadaan kaya, maka itu lebih bagus kata Rasulullah daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan terlunta-lunta, yatakaffafunan nas, sehingga mereka tuh ngemis minta-minta kepada orang lain. Ya.
Maka sangat keliru juga ya kalau ada orang tua punya harta banyak, sudah tua dia jual semua. Ya, dia jual semua ya dengan asumsi ya sudah nanti anak-anak cari sendiri. Ya, akhirnya anak-anaknya menderita setelah sepeninggal orang tuanya. Maka di sini dilarang oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah menganjurkan kalau seorang punya harta dan dia wariskan harta ini banyak kepada anak-anaknya, kepada ahli warisnya, itu lebih baik. Itu apa? Lebih baik daripada anak-anaknya nanti jadi terlunta-lunta, minta-minta kepada orang lain. Lalu kata Rasulullah, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta alaiha. Dan sesungguhnya engkau ya tidaklah menginfakkan suatu infak tabtaghi biha wajhallah, yang engkau mencari dengan infak itu wajah Allah, illa ujirta alaiha, kecuali pasti engkau diberi pahala atas infakmu itu. Hatta ma taj'alu fi fimra'atik, sampai-sampai kalau engkau kasih satu suap makanan di istrimu itu, engkau kasih dia satu suap makanan, itu pun engkau akan dapat pahala atasnya, karena itu termasuk infak. Termasuk apa? Sadakah. Memberikan nafkah kepada istri itu sadakah. Ya. Jadi sampai-sampai tidaklah seseorang itu dia berinfak dengan suatu infak sekecil apapun, pasti dia diberikan pahala atas infaknya itu. Sampai-sampai perkara yang paling ringan, satu suap nasi saja yang kau berikan kepada istri, itu pun engkau akan diberikan pahala atasnya. Qala faqultu ya Rasulullah, maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun berkata, aku bertanya wahai Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, apakah aku akan tertinggal di sini setelah teman-temanku? Yani apakah Sa'ad bin Abi Waqqas ini akan wafat di kota Makkah? Qala innaka lan tukhallaf, kata Rasulullah, sesungguhnya engkau itu tidak akan tertinggal. Ya, nanti engkau ini tidak, sakitmu di kota Makkah ini tidak membuat engkau wafat di sini, tidak. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fata'amala amalan tabtaghi bihi wajhallah, sehingga nanti suatu saat ya setelah sakitmu ini engkau beramal dengan suatu amalan yang tabtaghi bihi wajhallah, engkau mencari pahala, mencari wajah Allah dengannya, illa zdatta bihi darajatan wa rif'atan, melainkan akan bertambah derajat dan ketinggianmu dengan amalan tersebut. Wala'allaka an tukhallafa, dan kalau sekiranya engkau tertinggal, hatta tantafi abika aqwamun wa yudarra bika akharun, sehingga ada suatu kaum yang bisa mengambil manfaat dengan keberadaanmu dan kaum yang lain menimpa kerugian dengan keberadaanmu. Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, sampaikanlah sahabat-sahabatku ini kepada hijrah mereka, wala turaddahum ala aqabihim, dan jangan engkau kembalikan mereka, yakni membuat mereka tertinggal di kota Makkah. Jadi aqab di sini ini bukan mata kaki ya, salah terjemah itu. Sebenarnya memang secara bahasa itu aqab itu bisa diterjemahkan dengan mata kaki, tapi tidak cocok dengan konteks hadis ya. Tidak cocok dengan kalimat konteks hadis, tidak cocok, redaksi hadis tidak cocok. Maka di sini maksudnya apa? Ya Allah, jangan engkau kembalikan mereka ke tempat tinggal mereka. Mereka ini sudah hijrah, maka sampaikanlah mereka pada hijrah mereka. Jangan buat mereka tertinggal di kota Makkah ini, begitu. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lakinil ba'isu Sa'ad bin Khawlah. Akan tetapi yang sangat disayangkan itu Sa'ad bin Khawlah. Kenapa Sa'ad bin Khawlah? Yaitu apa dia? Yartilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyayangkan keberadaannya, an mata bi Makkah, karena dia wafat di kota Makkah. Muttafaqun alaih. Hadis ini
Riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Baik. Ikhwan, lihat keterangan hadis ini. Di sini ada beberapa pelajaran ya. Yang paling pertama kita lihat ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah seorang sahabat yang dia termasuk di antara 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga itu ada 10 orang. Salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini dia orang yang kaya. Dia orang yang kaya. Dan dia dalam peristiwa ini mengalami sakit di kota Makkah, tetapi dia tidak wafat di kota Makkah. Nah, bukti kebenaran sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu innaka lan tukhallaf, engkau tidak akan tertinggal. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu umurnya masih panjang, sehingga dia ikut di dalam penaklukan Irak, peperangan Irak, dan dia jadi panglima di sana dalam peperangan tersebut. Maka dari peperangan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas di kota Irak itu, maka dia memenangkan kota Irak, menaklukkan kota Irak. Maka kaum muslimin mengambil manfaat dengan dia, dan orang-orang kafir menderita kerugian dengan keberadaannya. Inilah maksud sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini termasuk perkara gaib. Nah, bukan berarti Rasulullah itu tahu perkara gaib dengan sendirinya, bukan. Tetapi Rasulullah ini diberitakan kepada beliau ya tentang perkara gaib. Nah, dan memang ada sebahagian perkara gaib itu yang diketahui oleh para nabi dan para rasul, tentu karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diberitahu maka mereka tidak akan tahu. Ya, mereka tidak akan tahu. Jadi tidak semua perkara gaib itu diketahui oleh para nabi dan para rasul, tidak. Sebahagian saja yang diberitahu oleh Allah saja. Kalau yang tidak diberitahu maka tidak bisa. Kemudian di sini ya ikhwan, beberapa faedah penting dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, hadis ini menerangkan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan seseorang pada apa yang dia niatkan. Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan seseorang pada apa yang dia niatkan. Maka dari itu ada pepatah Arab bilang begini, man jadda wajada. Siapa cari dia dapat. Itu pepatah Arab ya, bukan hadis ya. Jangan kira hadis. Itu pepatah, peribahasa. Artinya apa? Seseorang dia berusaha cari apapun itu, maka Allah akan sampaikan dia pada itu. Ya, mangkana yuridud dunya wa zinat, mangkana yuridud dunya, barang siapa yang menginginkan dunia wa zinataha, dan perhiasannya, nuwaffi ilaiha fi, niscaya kami akan berikan kepada mereka. Artinya apa? Allah akan memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan apa yang dia usahakan, dia niatkan. Begitu pula dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang berhijrah untuk Allah dan Rasul, maka hijrahnya nanti sampai pada Allah dan Rasul. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya nanti sampai pada apa yang dia niatkan. Maka di sini man jadda wajada. Siapa cari, siapa usaha, dia dapat. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan seseorang pada apa yang dia niatkan dan apa yang dia usahakan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah dalam hadis yang lain, yaitu kata Rasulullah, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, berbuatlah kalian, karena setiap orang akan dimudahkan oleh Allah untuk apa yang dia diciptakan untuknya. Ya. Nah, jadi kalau orang misalnya dia pengen Allah lapangkan rizkinya, ya dia harus berusaha mencari rizki yang halal sesuai dengan aturan-aturan, sesuai dengan koridor. Jangan dia tidur lalu menghayal kaya. Ya kecuali kalau dia tidur kemudian dia mimpi di mana ada benda tua, dia gali dapat uang, ya mungkin saja. Ya. Tapi itu pun kemungkinannya belum tentu ada. Tapi yang jelas kalau dia bekerja, maka Allah akan mudahkan dia untuk itu. Ya. Begitu pula orang yang ingin hendak pintar, mau pintar. Tidak bisa orang mau pintar itu duduk kemudian pintar, tidak bisa. Melamun, ya menghayal,
ya tidak bisa kemudian pintar. Tapi kalau dia berusaha baca buku, dia menghafal, dia datangi guru, maka insya Allah pasti dia bisa pintar. Nah ini maksudnya, Allah akan mudahkan seseorang kepada apa yang dia usahakan. Ini juga kembali kepada besarnya kedudukan niat. Kemudian yang berikut, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini adalah dibolehkan untuk mengumpulkan harta. Jadi harta itu bukan ada orang ya. Kadang-kadang mereka itu seolah-olah kita ini tidak usah punya harta. Nah, itu juga salah ya. Apa-apa sedikit ya, dunia ini kecil ya. Kalau kita ada kerja sedikit ya jangan terlalu urus-urusan dunia. Lah sekarang kan Anda hidup di dunia. Bagaimana nggak urus-urusan dunia? Kecuali kalau Anda sudah hidup di akhirat. Nah, itu jangan urus-urusan dunia. Memang nggak bisa ya. Maka selagi seorang itu masih ada di dalam dunia ini tidak ada masalah. Silakan dia urus dunia. Dunia ini tidak ada masalah kalau dia memilikinya. Bahkan kalau dia bisa memiliki kekayaan yang sebanyak-banyaknya silahkan saja, tidak apa-apa. Itu tidak tercela dalam Islam. Selama kekayaan itu tidak membuat dia jadi lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berapa banyak orang yang punya harta tapi kemudian mereka dimuliakan oleh Allah. Taruhlah seperti siapa? Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan. Ini sahabat-sahabat yang kaya raya, punya harta benda yang banyak. Tetapi apa harta benda yang banyak itu bermanfaat untuk mereka, tidak melalaikan mereka. Artinya mereka gunakan untuk sedekah, berinfak, ya, melakukan hal-hal yang baik, membantu dakwah Rasulullah dan seterusnya. Ya. Maka banyaknya harta atau mengumpulkan harta itu bukan perkara yang tercela. Bukan perkara yang tercela. Ya. Nah, selama apa? Selama banyaknya harta itu tidak melalaikan dia. Dan harta itu bersumber dari tempat yang halal. Bersumber dari tempat yang apa? Yang halal. Ya jangan sama orang sufi-sufi ya. Kalau sufi-sufi itu ya sudah dia tidak mau harta katanya. Dunia ini apa? Tidak perlu dunia ini, tidak perlu. Ya. Tapi herannya ya, dia juga mau kredit motor. Ya, heran juga. Nah, ini tidak benar. Ini apa? Tidak benar. Baik, yang kedua, yang berikutnya. Yang berikut, wasiat kepada ahli waris itu tidak boleh lebih dari 1/3. Wasiat kepada ahli waris itu tidak boleh lebih dari 3. Artinya kalau itu kepada ahli waris ya. Wasiat kepada ahli waris ini kan diperselisihkan oleh para ulama ya. Diperselisihkan oleh para ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Andai boleh dengan syarat disetujui oleh ahli waris yang lain, maka catatannya tidak boleh lebih dari 1/3. Misalnya begini, ada satu orang bapak, dia hendak meninggal lalu dia wasiatkan, ingat ya, nanti kalau bapak meninggal tanah yang ini untuk kakak kalian. Itu wasiat. Ya. Begitu bapak ini meninggal, apakah wasiat ini harus ditunaikan? Ini para ulama berselisih pendapat. Para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan ditunaikan, ada yang mengatakan tidak boleh ditunaikan. Wasiat semacam ini tidak boleh ditunaikan. Kenapa? Karena tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Karena kalau wasiat kepada ahli waris, nanti orang yang mendapatkan wasiat itu dapat bagian lebih. Ya, misalnya antum, katakanlah ya, ini Zubair ini, ya, pas bapaknya meninggal, ya ini ingat ya nanti rumah ini untuk Zubair. Sudah. Begitu selesai meninggal, keluarganya sepakat kasih rumah untuk Zubair. Setelah kasih rumah untuk Zubair masih ada harta sisa. Jadi harta sisa ini dibagi lagi berdasarkan bagian waris kan. Zubair dapat juga dari situ, dari pembagian waris. Sementara yang lain cuma dapat pembagian waris, tidak dapat wasiat. Otomatis dapatnya lebih apa tidak? Lebih, itu tidak boleh, dolim. Ya, maka dari situ para ulama mengatakan wasiat kepada ahli waris tidak boleh ditunaikan. Tetapi sebagian ulama mengatakan wasiat kepada ahli waris boleh ditunaikan apabila ahli waris yang lain sepakat. Kalau ada 5 orang, lalu bapaknya katakan ingat ya nanti kalau bapak sudah meninggal rumah ini untuk adik kalian yang paling bungsu misalnya. Lalu bapaknya meninggal. Dan 5 orang ini sepakat ya sudahlah tidak apa-apa kasihkan ke adik saja. Itu tidak apa-apa, boleh menurut sebagian ulama ya. Tapi kalau ada satu orang yang protes tidak boleh ditunaikan. Karena itu hak dia, termasuk hak dia. Maka harta peninggalan orang sang mayit itu adalah warisan yang harus dibagi kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan warisan.
wanita dapat berapa persen, laki-laki dapat berapa persen, istrinya dapat berapa persen. Kalau seorang mayit, seorang bapak, suami meninggalkan istri, maka istri juga berhak mendapatkan warisan. Jangan semua harta diambil untuk istri, bukan. Dalam Islam bukan begitu. Jadi kalau seorang suami meninggal, dia punya anak laki-laki dan anak perempuan, ya, dan istri ini punya anak, maka istri itu mendapatkan 1/8 dari harta yang ditinggalkan oleh suami. Tapi kalau istri itu tidak punya anak, maka dia mendapatkan 1/4. 1/6 itu kakek nantinya. Ya. Nah, paham ya? Paham? Jadi jangan, karena kebiasaan kita ini kalau ada bapak meninggal harta semua dimiliki sama ibu. Iya. Itu tidak benar. Jadi begitu bapak meninggal pisah sekali. Ibu punya mana? Ibu punya 1/8. Yang dua ini, yang saudara-saudara perempuan mana? Ini mereka punya. Yang laki-laki ini mana? Ini mereka punya. Sudah selesai dibagi. Nanti ibu meninggal lagi baru harta ibu itu dibagi lagi kepada ahli waris. Begitu. Paham ya? Nah. Baik. Kemudian wasiat, sekali lagi. Pelajaran dari hadis yang mulia ini, wasiat kepada ahli waris tidak boleh lebih dari 1/3. Andai disetujui oleh ahli waris yang lain ya. Kita gunakan pendapat yang kedua. Dan di sini juga kita berikan catatan bahwa wasiat kepada siapapun selain daripada ahli waris tidak boleh lebih dari 1/3 juga. Ya. Nah, kalau wasiat kepada selain ahli waris boleh ditunaikan? Jawabannya wajib ditunaikan. Ya. Jawabannya apa? Wajib ditunaikan. Jadi kalau misalnya begini, ada satu orang anak piara. Sekarang anak tanya, anak piara itu ahli waris apa bukan? Bukan. Naam, barakallahu fiik. Anak piara itu bukan termasuk ahli waris. Ya, jadi anak piara tidak mendapatkan warisan dari bapak piaranya, tidak, sama sekali tidak. Lalu dia dapat dari mana? Ya dia dapat dari pemberian atau dia dapat dari wasiat. Jadi kalau bapak angkatnya atau ibu angkatnya tidak memberikan wasiat atau tidak memberikan hibah, pemberian, maka dia tidak dapat apa-apa. Dia tidak dapat apa-apa. Iya. Jadi jangan salah. Kadang-kadang kita ini anak angkat itu dapatnya jauh lebih banyak. Misalnya ada satu orang, ya, dia punya anak angkat laki-laki, tapi dia punya anak perempuan kandung. Maka anak perempuan kandung tidak dapat, anak angkat yang laki-laki ini dapat lebih banyak. Alasannya karena dia pikul marga, misal. Oh, itu tidak benar dalam Islam. Tidak benar dalam apa? Dalam Islam. Ya. Nah. Paham ya? Jadi kalau wasiat kepada selain ahli waris itu juga tidak boleh lebih dari 1/3. Hukumnya apakah boleh atau tidak melaksanakan wasiat kepada selain ahli waris? Jawabnya wajib. Wasiat itu wajib untuk ditunaikan selama wasiat itu kepada selain ahli waris. Pelajaran yang berikut dari hadis yang mulia ini adalah larangan memindahkan sang mayit dari suatu negeri ke negeri yang lain. Jadi kalau ada orang meninggal di suatu tempat, sudah kuburkan di situ, tidak usah bawa susah-susah ke tempat yang lain, tidak usah. Ya, kenapa? Karena memang ada anjuran untuk menyegerakan untuk menguburkan sang mayit. Ya, mayit itu kalau meninggal ya disegerakan untuk dikuburkan. Alasannya apa? Kalau dia orang yang baik, maka itu berarti kita menyegerakan dia kepada kebaikan-kebaikan yang akan dia dapatkan setelah kematian. Tapi kalau dia orang yang buruk, artinya kita melepaskan keburukan dari pundak kita secepat-cepatnya. Kalau dia masih ada dengan kita saja, maka keburukan itu masih ada di pundak kita. Kewajiban itu masih terpikulkan oleh kita. Maka di situ dalam Islam dianjurkan untuk menyegerakan mengurus mayit, mengurus jenazah, termasuk memandikan, mengkafani, mensolati dan memakamkan. Ya, nah, jadi kadang-kadang kita ini keliru ya. Kelirunya kita itu sering tunggu-tunggu orang. Tunggu dulu, dia punya anak ada dari Italia, anaknya 2 hari baru sampai. Ya, sebenarnya tunggu anaknya ini untuk apa? Apakah tunggu anak itu kemudian orang tua ini masuk surga? Apakah kemudian tunggu anak ini kemudian sang mayit ini dapat pahala? Tidak, justru itu memberatkan sang mayit. Kecuali anak ini seorang alim besar misalnya, dia datang lalu dia doanya diterima oleh Allah di langit langsung misalnya. Nah, itu memang faedah. Ya. Tapi kalau anak ini dia datang juga cuma untuk mau sumbang menangis, ya faedahnya tidak ada. Maka dari itu apa? Segera untuk menguburkan sang mayit. Kemudian apa?
Larangan untuk memindahkan sang mayit dari suatu tempat di mana dia meninggal ke tempat yang lain. Itu dilarang dalam Islam. Kecuali apabila dia meninggal itu dekat dengan tanah haram. Misalnya dekat dengan kota Madinah, maka boleh dia dibawa masuk ke dalam kota Madinah untuk dikuburkan. Karena keutamaan kota Madinah. Atau kalau dekat dengan kota Makkah, maka dia boleh dimasukkan dalam wilayah kota Makkah untuk dimakamkan di dalam kota Makkah. Karena kemuliaan dan keberkahan tanah Makkah. Tapi selain daripada itu tidak. Kenapa ya Ikhwan? Karena tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan seseorang di suatu tempat, melainkan Allah akan mudahkan orang itu untuk sampai di situ. Jadi kalau kita bawa mayat itu, misalnya sang mayat itu dia meninggal di Tehoru, kita bawa ke Wolu misalnya, ya, maka ini samanya dengan kita melawan takdir. Melawan takdir itu apa? Bumi Tehoru itu adalah bumi yang dipilih oleh Allah untuk orang itu meninggal di situ. Tapi ketika dia meninggal, dia dipilih oleh Allah untuk meninggal di Tehoru, kita bilang, oh tidak, ini tidak cocok, kita bawa pindah dia ke Wolu. Ini kita melawan takdir Allah, hakikatnya. Kenapa? Karena tidaklah seseorang meninggal di suatu tempat, melainkan Allah akan mudahkan dia ke tempat itu. Sebab itu kita lihat ya, ada orang kadang-kadang dia hidup itu di suatu negeri, tidak pernah pergi kemana-mana, tidak pernah. Tapi begitu di masa dia mau meninggal, ada saja alasan untuk dia pergi ke suatu tempat. Ya, begitu dia sampai di tempat itu, dia meninggal di sana. Maka itulah bumi yang dipilih oleh Allah untuk orang itu meninggal. Ya, ada orang dia tidak meninggal di Jakarta, dia hidup di Jakarta dari kecil sampai besar, sampai sudah tua renta, katakanlah sudah jompo, tidak meninggal di sana. Tapi begitu dia datang untuk musim cengkeh misalnya di Tehoru, datang untuk mau lihat cengkeh, ternyata dia meninggal di Tehoru. Memang bumi Tehoru lah yang dipilih oleh Allah untuk dia meninggal. Ya, begitu. Jadi di sini apa? Dari mana sisi pendalilan demikian? Ya, sisi pendalilannya adalah karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini sedih. Jangan sampai dia tertinggal di situ. Kalau dia meninggal di Makkah, maka dikuburkan di Makkah. Dia sedih. Sementara dia ini ingin hijrahnya itu berlangsung bersama Rasulullah dan para sahabat. Ya. Nah. Kemudian yang berikut dari hadis yang mulia ini bahwa ya, dianjurkan untuk meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan. Ya, kalau kita mampu, ya maka kita tinggalkan ahli waris kita dalam keadaan berkecukupan. Ya, nah, tapi kalau tidak mampu ya sudah, jangan paksakan keadaan, sesuai dengan kemampuan saja. Kalau seseorang dia mampu, maka hendaklah dia tinggalkan ahli warisnya dalam keadaan apa? Berkecukupan. Yang berikut dari hadis ini, faedah yang berikut dari hadis ini adalah bahwa keutamaan sahabat yang mulia, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Wallahu a'lam bis-shawab. Di sini ada permasalahan, pertanyaan, Ustadz. Jika seorang wafat dan dia meninggalkan harta, maka apa yang harus dilakukan? Orang ini wafat, dia punya harta, dia punya utang, dan dia punya wasiat. Apa yang harus didahulukan untuk diselesaikan? Apa itu? Utang. Nah, jadi kalau seorang dia wafat, dia punya utang, dia punya wasiat, dan dia punya harta, maka yang paling pertama diselesaikan dengan hartanya itu adalah utang piutang. Kalau masih ada sisa, baru selesaikan wasiatnya. Kalau masih ada sisa lagi, baru dibagi warisnya. Ya, tapi kalau ternyata bayar hutang sudah habis, ya sudah, tidak apa-apa, habis. Begitu. Maka ahli waris tidak dapat warisan. Ya, nah, wallahu a'lam bis-shawab. Demikian, ikhwana fiddin, azani Allah wa iyyakum, ini beberapa hal yang kita bisa sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi